Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kita lihat anjuran-anjuran untuk mencintai Allah, begitu juga mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Keimanan kalian belum sempurna sehingga kecintaan kalian terhadapku mengalahkan cinta terhadap anak, cinta terhadap orang tua dan manusia seluruhnya. Kita lihat para sahabat-sahabat Nabi amat sangat mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat yang tidak begitu familiar mungkin di kalangan kita, tapi untuk para sahabat pun beliau ini dalam tanda petik hampir tidak dianggap. Siapa itu? Zulaib. Zulaib ini dipanggil dengan panggilan si buruk rupa. Kenapa? Karena terlahir dalam keadaan kondisi fisik seperti itu. Hitam, pendek, bibirnya tebal, pakaiannya lusuh, kakinya itu kalau berjalan tidak pakai sandal, kondisi yang sangat memperhatikan. Karena kakinya itu pecah-pecah karena tidak pakai sandal tadi. Lahir dalam keadaan yang seperti itu, tidak ditahu nasabnya dari silsilah mana. Kenapa? Karena orang tuanya membuangnya seperti itu saja. Nah, akan tetapi ia tumbuh dan besar di lingkungan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini yaitu Masjid Nabawi, di sampingnya itu ada dibuat serambi masjid. Di sana para sahabat Nabi tinggal yang tidak punya pekerjaan tapi mencintai baginda Rasul, belajar bersama Rasul, menghabiskan waktunya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satunya Abu Hurairah. Seperti itu. Nah, Zulaib ini sangat mencintai baginda Rasul, orang yang sangat taat ibadah. Entah bagaimana memberanikan diri berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat. Ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Kira-kira ada enggak wanita yang ingin menikah dengan saya? Apa kata Rasul? Ada. Kamu nanti memiliki istri di dunia, begitu juga banyak istri di sorga. Keesokan harinya Rasul menjumpainya lagi selesai sholat. Ya Zulaib, kapan nih mau nikah? Sambil tersenyum Rasul. Zulaib mengatakan, apa ada ya Rasul orang yang mau menikah dengan saya? Kata-kata itu diulang sebanyak 3 kali. Dan akhirnya Rasulullah memutuskan dan menggandeng tangannya. Yuk, saya nikahkan. Dinikahkan dengan siapa? Dinikahkan, tidak disebutkan nama kepala sukunya, tapi orang yang sangat berpengaruh dari kalangan Ansor. Orang kaya, memiliki anak yang cantik jelita. Nah, Rasulullah pun masuk ke rumah tersebut dan Rasul dijamu dan ditanya, ada apa ya Rasulullah? Saya mau menikahkan putrimu. Mendengar kabar gembira ini, ayahnya langsung senang sekali. Tapi Rasul tidak terhenti perkataannya sampai di situ. Tapi bukan untuk diriku, tapi untuk Zulaib. Bingung nih, bingung. Kenapa? Karena dia tidak dianggap. Ada satu kepala suku, nanti kalau datang Zulaib usir ya, seperti itu. Ya udah, ya Rasul sebentar saya masuk dulu, saya musyawarah dulu bersama istriku. Dimusyawarahkan.
dibicarakan. Mula-mulanya sama. Istri kepala suku ini pun senang sekali karena rumah mereka dikunjungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alangkah sedih perasaan istrinya ketika tahu bahwa anaknya bukan dinikahkan kepada Rasulullah akan tetapi kepada Zulaib. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya di dalam kamar mendengar argumentasi yang diajukan kedua orang tuanya, seolah-olah tidak mau menerima. Akan tetapi anak yang soleh tadi bukan hanya soleh tapi cantik dan rupawan. Keluar, ayahanda, bunda, apa yang terjadi? Begini wahai anakku. Lalu bagaimana? Kata si anak, nikahkan saya kepada Zulaib, pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ibunya? Kamu sudah pikirkan? Saya tidak perlu berpikir apabila yang memilihkan itu Rasulullah. Langsung keluar. Ketika keluar, kepala suku dan istrinya mengatakan, ya Rasulullah, silahkan. Siangnya dinikahkan. Tidak berapa lama mereka menikmati hidup berumah tangga. Asar, maghrib, menjelang isya. Menjelang isya, apa yang terjadi? Selain Zulaib ini orang yang mencintai baginda Rasul, ikut pengajian majlis taklim bersama Rasul, dan setiap ada panggilan jihad, Zulaib ini tidak pernah absen, sering ikut. Dilihatnya gemuruh suara sudah ada di halaman rumahnya. Ada apa yang terjadi? Dilihat, ternyata pasukan mau siap-siap ke perang Uhud. Mendengar ini, mendidih darahnya, ingin mengikuti baginda Rasul dan minta izin, ya Rasul, izinkan saya ikut membela agamamu dan ikut berjuang bersamamu. Kata Rasulullah, tak usah, kamu baru menikah, silahkanlah, istirahatlah bersama istrimu. Enggak ya Rasul, besok masih ada waktu yang lain. Rasul tak sanggup menolaknya, dan Zulaib pun minta izin kepada istrinya. Luar biasa solehnya istrinya. Wahai suamiku tercinta, aku tahu engkau lebih memilih Allah dan memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada menemaniku di malam ini. Silahkan, saya tidak sanggup kalau itu yang meminta baginda Rasul. Terjadi, sama-sama kita ketahui, perang Uhud ini perang yang sangat menyedihkan untuk Islam. Banyak sahabat yang dibunuh. Akhirnya ketika pertempuran itu pun istirahat, Rasul menanya, apakah kalian merasa kehilangan? Tidak. Apakah kalian merasa kehilangan? Tidak. Apakah kalian merasa kehilangan? Tidak. Mereka tidak anggap Zulaib itu, tapi Rasul menganggap dirinya, belahan jiwanya yang tidak bisa dipisahkan karena dia memilih Allah dan memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Zulaib? Mulai takut nih sahabat. Zulaib hilang. Dicari, ditemukan dalam kondisi sudah sahid, tubuhnya tidak terhitung lagi berapa tusukan pedang, dan sebelum meninggal di sekelilingnya sudah mati 7 orang kafir di tangan Zulaib. Melihat ini Rasul bersedih. Langsung Rasul yang mengkafaninya. Ini terjadi kecemburuan sahabat. Rasul yang mengkafaninya, Rasul yang menjadi imam salatnya, Rasul yang menguburkannya. Dan Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, ia memang tidak sempat menikmati malam pertamanya demi memilih mencintaiku dan mencintai Allah, tapi ia sudah ditunggu
bidadari di surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar ini pun disampaikan kepada istrinya. Istrinya menangis dan berkata, "Ya Allah, berikan yang terbaik untuk suamiku. Ya Allah, izinkan aku juga nanti menemui Zulaib di sorga, karena ketika di dunia ini aku belum bisa melaksanakan tugas dan kewajibanku sebagai seorang istri." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dari khutbah Jumat yang sangat singkat dan sederhana ini ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil. Pertama, Allah tidak menilai seseorang itu dari penampilan fisiknya, tapi menilai seseorang itu dari kejernihan hatinya. Yang kedua, kedekatan seseorang kepada Allah, begitu juga kedekatan kepada Rasulullah, sehingga melahirkan cinta. Inilah sebenarnya cinta sejati yang mampu mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan makhluk ciptaannya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.